Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Teknik kali ini kita akan membahas tentang replacement analysis. Apa itu replacement analysis atau analisis penggantian? Jadi setiap aset itu memiliki umur teknis dan ekonomis terbatas. Misalnya mobil, kita beli mobil. Mobil tahun ini kita beli seharga 500 juta misalnya. Apakah tahun depan akan sama nilainya? Tentu tidak. Dan bagaimana dengan kemampuannya tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi? Jelas ada sesuatu yang berkurang. Maka dibilang setiap aset memiliki umur teknis dan ekonomis yang terbatas. Nah, keputusan mengenai aset itu dipengaruhi oleh kebutuhan pasar. Ya. Nah, ketika itu maka akan ada opsi keputusan yang akan kita pakai dengan aset yang kita miliki saat ini. Pertama, apakah asetnya akan diganti dengan aset yang baru? Kedua, apakah asetnya dihentikan penggunaannya, tetapi tidak benar-benar ditinggalkan atau dibuang? Misalnya apa? Kayak tadi, mobil. Kita tidak menggunakan mobil itu lagi. Tapi mobil itu tidak kita jual atau kita buang. Tapi tetap ada di kantor. Mungkin suatu saat akan kita pakai, atau suatu saat mungkin akan kita jual. Atau opsi ketiga, mobilnya diperbaiki dan digunakan kembali. Nah, dasar dari pergantian peralatan ada dua. Yang pertama adalah kondisi fisik dan pertimbangan ekonomi. Kondisi fisik jelas, apakah kayak tadi mobil itu bisa digunakan, apakah misalnya gedung-gedung itu masih layak untuk dipakai, misalnya apa, apakah bocor atau tidak. Oke. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pertimbangan ekonomi. Itu berhubungan dengan biaya dan manfaat peralatan saat ini. Apakah biayanya lebih besar daripada manfaatnya atau manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Kemudian kita berikan biaya dan manfaat dengan biaya dan manfaat dari peralatan alternatif. Basic konsep dari replacement analysis pertama adalah konsep pembanding lama dan baru. Ya. Konsep membandingkan antara defender dan challenger. Maksudnya apa? Kedua adalah sunk cost konsep, yang tiga outsider viewpoint, yang keempat economic act of analysis. Pertama, konsep pembanding lama dan baru. Untuk berkaitan konsep dasar analisis penggantian, ya. Analisis penggantian bertujuan menentukan kapan aset lama sebaiknya diganti dengan aset baru. Jadi, defender itu ada aset lama, challenger itu adalah aset baru. Aset baru umumnya rata-rata pertama memiliki biaya investasi awal yang lebih tinggi, jelas. Ya, kenapa? Iya, gedung, gedung baru tentu investasi awal lebih tinggi. Tapi aset baru umumnya memiliki biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih rendah. Ya, karena apa? Karena masih baru, tidak ada kerusakan atau pengurangan fungsi dari aset baru. Bagaimana penilaian nilai aset lama dan baru? Maka dilihat nilai jual aset, ya, nilai jual saat ini dari aset lama dianggap sebagai nilai awalnya terlepas dari harga beli sebelumnya. Itu poin pertama. Maksudnya apa? Kalau aset lama kita beli seharga 500 juta, tapi saat ini harganya adalah 250 juta, maka nilai jualnya adalah 250 juta, bukan 500 juta yang kita beli tadi. Yang kedua, umur ekonomis defender dihitung dari saat analisis dilakukan hingga akhir masa ekonomisnya. Jadi dihitung misalnya umur ekonomisnya 5 tahun. Kita hitung mulai tahun ini. Tahun ini sudah berjalan 2 tahun atau 3 tahun. Maka dia hitung adalah sisa dari 3 tahun ini. Bukan dari 5 tahun di awal. Nah, kemudian nilai awal Challenger mencakup seluruh biaya hingga siap operasional. Nilai awal Challenger itu maksudnya apa? Aset baru itu bukan dari pembeliannya, bukan hanya dari pengadanya, bukan hanya dari pelatihannya. Tapi ketika suatu barang itu bisa dipakai. Mesin misalnya, kita beli mesin baru. Bukan dari hanya harga mesin.
Tapi ya, mesin itu sampai di tempat kita, sampai bisa digunakan. Berarti ada pembeliannya, ada pengadaannya, mungkin pengirimannya, ada biaya pelatihannya, pelatihan untuk misalnya apa operatornya, kemudian apalagi mungkin perlu listriknya dan lain-lain. Itu adalah nilai awal dari challenger atau aset. Kriteria pengambil keputusan pertama adalah gunakan ini equivalent uniform annual cost untuk perbandingan ekonomi. Ya, kita harus membandingkan apple to apple. Berarti yang dipakai untuk ini adalah semua nilai beban itu kita anggap sebagai nilai tahunan, bukan nilai saat ini atau nilai ke depan, tapi tahunan. Kita akan membandingkan secara tahun. Waktu ideal pergantian jika apa? Ketika UEAC Defender itu sama dengan UEAC Challenger. Maka ini adalah waktu ideal untuk pergantian. Ya. Oke. Untuk aset lama, kita lihat informasi yang penting harus dilihat adalah nilai pasar asetnya. Nilai jual aset lama aset ini dianggap sebagai nilai awal dalam analisis. Sama kayak yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan biaya operasional dan pemeliharaan tahunan? Jelas, biaya tahunan penggunaan dan perawatan aset lama biasa meningkat seiring usia. Contoh gampang adalah mobil. Mobil awal itu, mobil baru jelas untuk perawatannya tidak terlalu berat dibandingkan dengan mobil lama. Mobil lama mungkin harus ada tambahan-tambahan yang harus diganti, harus yang dirubah, dan itu lebih banyak pada mobil yang baru. Pendapatan operasional tahunan yang dihasilkan oleh aset lama. Kemudian nomor 4 adalah nilai sisa atau nilai jual di masa depan. Itu estimasi nilai aset lama pada akhir umur ekonomisnya. Jika kita anggap umur ekonomisnya 5 tahun, setelah 5 tahun, berapakah nilai aset kita atau nilai sisanya? Kemudian nilai sisa umur ekonomis. Perkiraan tahun penggunaan aset lama yang masih layak secara ekonomis. Ya, maksudnya berapa? Berapa lama sisa umur daripada aset lama? Untuk aset baru yang harus kita pertimbangkan adalah biaya investasi awal atau harga pengadaan kayak tadi, pembelian, instalasi, pelatihan, biaya lainnya yang dia siap digunakan. Kemudian biaya operasional dan pemeliharaan tahunan. Ya, biaya tahunan penggunaan dan perawatan biasanya lebih efisien daripada aset lama. Kemudian pendapatan operasional tahunan. Ya, estimasi pendapat tahunan dari penggunaan aset baru. Aset baru jelas kita belum pernah pakai. Jadi makanya disebut dengan estimasi. Ya, dengan aset baru ini berapakah pendapatan yang mungkin kita beri. Kemudian informasi penting lainnya adalah nilai sisa atau perkiraan nilai jual setelah masa ekonomis berakhir. Kemudian umur ekonomis aset baru. Itu lama waktu aset dapat digunakan secara optimal dan efisien secara biaya. Kalau kita lihat ini adalah tabel antara Defender dan Challenger. Nah, kalau kita lihat lagi ada kurva, ya kurva yang menyatakan akibat penundaan jika kita terlalu lama, ya jika menunda misalnya apa, harusnya aset itu udah kita ganti, ternyata kita tidak ganti, atau asetnya sebelumnya seharusnya tidak jangan diganti, ternyata udah kita ganti. Ya. Kita lihat ya EUAC itu sebagai vertikal, tahunan itu sebagai year. Maka kalau kita lihat N, N adalah waktu yang optimal untuk memakai penggantian. N plus 1 adalah tambahan biaya jika kita telat melakukan penggantian. Kita lihat ini biaya, ya, EWAC itu adalah menambahkan biaya akan meningkat secara terus-menerus. Oke. Kurva EWAC menunjukkan total biaya tahun ekuivalen dari penggunaan suatu aset. Titik rendah pada kurva ini pada tahun M menunjukkan waktu optimal untuk melakukan penggantian aset. Jika penggantian tertunda 1 tahun, maka IWAC meningkat secara signifikan. Kalau kita lihat tadi, dia jelas meningkat. Kemudian selisih biaya antara titik N dan N1 disebut sebagai pertambahan biaya akibat keterlambatan. Nah, penundaan penggantian akan menyebabkan pemborosan biaya tahunan.
Berarti apa? Biayanya akan meningkat terus-terus. Ada pemborosan yang kita alami saat ini. Nah, melakukan penggantian pada waktu optimal dapat meminimalkan total biaya kepemilikan. Ya, pada waktu optimal. Jadi kita tidak terlalu cepat membeli atau kita tidak terlalu lambat untuk membeli yang. Kemudian ada namanya yang harus diperhatikan dalam replacement analysis adalah sunk cost concept. Apa itu sunk cost concept? Itu biaya masa lalu yang tidak dapat dipulihkan. Misalnya kita beli mobil 500 juta. Sekarang harganya adalah 200 juta. Maka nilainya adalah 200 juta. Kita tidak bisa menganggap bahwa mobil saya ini 500 juta loh. Enggak. Karena sekarang harganya adalah 200 juta. Maka dari sunk cost concept ini terjadi nilai buku lebih besar pada nilai pasar. Nilai bukunya yang kita nilai beli tadi 500 juta. Tapi pasaran itu hanya 200 juta. Ya. Dalam replacement analysis, sunk cost tidak termasuk dalam biaya awal Challenger. Ya. Jadi ini ingat bahwa sunk cost itu kita tidak masukkan dalam biaya awal untuk kita membeli produk baru. Karena jika sunk cost dipertimbangkan, maka Challenger atau biaya aset baru itu akan tampak lebih mahal karena menanggung biaya masa lalu. Nah, sayangnya banyak perusahaan keliru yaitu memasukkan sunk cost ke nilai awal dari Challenger. Nah, itu kan apa? Hasil akhir cenderung menguntungkan opsi mempertahankan aset lama atau defender. Akibatnya, kita nggak jadi beli atau perusahaan tidak jadi beli karena menganggap bahwa aset lama itu jauh lebih menguntungkan daripada aset baru. Padahal seharusnya tidak. Oke, dirumus dari sunk cost concept adalah nilai buku saat ini dikurangi nilai pasar saat ini. Ya. Nilai buku adalah nilai awal aset dikurangi akumulasi depresi hingga saat ini. Ingat, dalam pertemuan sebelumnya, ya, kita membahas tentang berkaitan dengan depresiasi. Di nilai buku itu kita bisa lihat dari depresiasi. Apakah kita pakai depresiasi garis lurus atau depresiasi lain. Kemudian setelah itu yang ketiga yang kita perhatikan adalah dalam sudut pandang pihak ketiga atau outsider viewpoint. Kita perlu pihak ketiga. Merupakan perspektif dari pihak luar yang bersifat objektif. Ya, jadi kita harus cari pihak ketiga itu yang objektif. Tidak ada kepentingan atau subjektivitas dalam penilaian. Itu digunakan untuk menilai kinerja ekonomi atau nilai pasar dari vendor dan challenger. Nah, pihak ketiga itu fokusnya pada prediksi arus kas pada saat ini dan masa depan dan bukan pada biaya masa lalu. Karena tujuan kita adalah ke depan, bukan yang sudah terjadi. Nah, yang harus dilihat adalah mengikuti, yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan prinsip kesempatan yang hilang atau loss opportunity. Jika aset lama dipertahankan, ingat perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang sebesar nilai pasar aset tersebut. Ya, kan? Maka nilai pasar dihitung berdasarkan prinsip biaya peluang atau opportunity cost. Sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara optimal akan menimbulkan kerugian yang tersembunyi. Kerugian ini memang tidak kita keluarkan secara nyata, tetapi ini sebenarnya ada. Ya. Jadi kalau misalnya seharusnya kita sudah menjual aset ini seharga 200 juta, tapi kita pertahankan. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar ke depannya harganya sudah lebih turun. Berarti apa? Ada uang yang harusnya kita peroleh saat ini, tidak kita peroleh. Misalnya, ada mesin baru dan mesin lama. Mesin lama X sudah dibeli 3 tahun, ya, mesin T. Kemudian investasi awal, X, ya, mesin baru 150 juta, mesin lama 150 juta. Umur ekonomisnya sama, 6 tahun tanpa nilai sisa. Biaya operasional, ya, mesin baru itu tahun pertama 22,5 juta dan naik 4 juta per tahun. Mesin lama tahun pertama 25 juta dan naik 5 juta per tahun. Ingat, ya, ingat ya, kalau atau mesin lama, aset lama mesti biaya operasionalnya akan lebih gede. Penawaran dan di satu sisi ada penawaran pemasok. Ya, dia menyatakan bahwa mesin lama itu dapat jual sebesar 60 juta. Oke. Jika kita pakai suku bunga diskonto atau MAR sama dengan 12% per tahun, maka
Pertanyaannya adalah, apakah layak secara ekonomi bagi UMKM jika kita untuk menjual mesin X dan menggantinya dengan mesin Y? Kan? Jadi anggap aja mesin ini dipakai oleh UMKM. Kita lihat di sini gambar ada mesin X dan mesin Y. Mesin X sudah berjalan selama 3 tahun. Di mesin 3 tahun ini, kita lihat ini ada pergantian. Nah, jika perusahaan membeli mesin Y ketika di tahun ketiga. Nah, ini adalah gambaran yang terjadi. Oke. Kita lakukan perhitungan. Ya. Dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat dilakukan berdasarkan sudut pandang pihak ketiga yang diasumsikan menghadapi permasalahan yang sama. Arus kas masa lalu diberi yang tergolong sang kos dapat diabaikan. Balik lagi ke tadi, yang masa lalu dari 0, 1, 2 itu sampai 3 itu kita abaikan. Keputusan dapat diambil dengan membandingkan biaya tahun ekuivalen dari masing-masing mesin. Nah, ingat dari replacement analysis yang kita bahas adalah biaya tahunan ekuivalen, EUAC. Kemudian kita lakukan perhitungan, ada X, ada Y. X itu yang lama, Y itu yang baru. Kali datang perhitungan, ya, maka kita ketemu X 69,601 juta miliar, yang baru 70,100 miliar atau juta. Berarti dari sini apa? Yang kita lihat yang paling kecil adalah yang lama, bukan yang baru. Berarti maka kesimpulannya adalah UMKM tidak perlu mengganti mesinnya. Mesin lama lebih efisien kalau kita hitung Y kurang X adalah 499.000 per tahun jika dibandingkan dengan mesin baru. Ya. Jadi ingat, kalau kita lakukan perbandingan dengan UAC, maka kita akan cari yang paling kecil. Dan ini yang paling kecil siapa? Dari mesin lama. Berapa perbandingannya? Per tahun. Hitungannya adalah per tahun. 499.000 per tahun. Maka mesin lama layak untuk diganti jika pemasok bersedia membeli mesin lama. Tapi, oke, mohon maaf, jika mesin lama itu pengen diganti, maka seharusnya apa? Pemasok membelinya bukan dengan harga yang sebesar berapa? 61.000, 61,2 miliar. Ya, 61,2 juta. Jadi jika ada pemasok, saya beli nih, seharga 61,2 juta, maka layak untuk diganti. Kalau lebih dari itu ya lebih bagus lagi. Ya. Oke. Kemudian yang harus jadi perhatian adalah berkaitan ekonomi accumulation. Apa itu? Penentuan umur ekonomis aset. Tujuan adalah menentukan kapan aset lama sebaiknya diganti dengan aset baru. Dalam prakteknya, aset lama bisa digunakan lebih lama dari umur ekonomisnya jika biaya marginal masih lebih rendah daripada UAC minimum aset baru. Baik tadi ya, kapan waktu ideal ketika UAC aset lama sama dengan UAC aset baru. Kalau UAC aset lama ya masih lebih rendah daripada UAC aset baru, maka sebaiknya kita pertahankan. Kalau tidak, ya kita. Nah, keputusan pergantian mempertimbangkan efisiensi biaya jangka panjang, bukannya usia fisik aset. Jadi, anggapnya kita sudah pertimbangkan 5 tahun nih. Ternyata ketika kita lihat dari 5 tahun, kok awet ya? Kok ternyata biaya operasional lebih rendah ya? Atau ternyata masih bisa dipakai dan menghasilkan lebih optimal. Maka yang kita lihat, makanya keputusan pergantian mempertimbangkan mempertimbangkan efisiensi biaya jangka panjang, bukannya usia fisik aset. Nah, komponen IOAC itu terdiri dari dua bagian utama, ya. Pertama, biaya operasional dan pemeliharaan tahunan meningkat seiring waktu penggunaan aset, dan BMP tahunan menurun seiring lamanya waktu penggunaan aset. Ya, operasional ya jelas meningkat, investasi jelas menurun. Ya, ya kayak tadi yang 500 juta tahun ini, tahun depan ya nilainya tidak sebesar itu. Nah, kurva IOAC itu biasa berbentuk U. Titik terendah menunjukkan umur ekonomis optimal, dan setelah titik tersebut total biaya tahun akan meningkat. Kita lihat seperti ini. Ya. Umur ekonomis suatu aset ditunjukkan berdasarkan nilai IOAC minimum. Berarti kita lihat di sini nomor 3 itu adalah ekonomi X.
atau yang paling optimal minimum. Jadi biaya yang paling rendah. Setelah itu dia akan meningkat. Ya, makanya bilang titik. Pertama, kedua dia akan menurun, ketiga sampai suatu titik. Setelah itu dia akan meningkat. Ya, oke. Jelas kurva, sumber vertikal menyatakan nilai biaya tahunan, sumber original menyatakan tahun. Kemudian kurva IWC menurun di awal karena jelas biaya investasi tersebar ke lebih banyak tahun. Dan titik terendah adalah pada ketika titik EWAC minimum sama dengan umur ekonomi aset. Setelah titik itu akan meningkat karena biaya operasional, risiko kerusakan, dan lain-lain itu akan bertambah. Nah, umur ekonomis itu digunakan sebagai acuan waktu optimal untuk menggantikan aset. Contoh misalnya, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan umur ekonomis dari mesin akan dibeli. Investasi awalnya 120 juta. Biaya operasional pemeliharaan 30 juta tahun pertama dan meningkat 3 juta pada tahun berikutnya. Nilai sisa, ya, jika mesin digunakan selama 1 hingga 8 tahun, akan itu pada tabel. Jadi pada tahun pertama sisanya 100, sisa tahun kedua 85, dan seterusnya. Pada tahun ke-8, nilai sisa adalah 20 juta. Sedangkan tingkat mar yang digunakan adalah 12% per tahun. Maka kita lihat, kita IWAC pertama, IWAC kedua, IWAC ketiga. Ini kita bisa lihat pada eh, informasi yang ada di gambar, di PowerPoint. Terus sampai ke 8. Ya. Terima keempat. Oke, sebutkan nomor IWAC pertama 64,4 miliar, IWAC kedua 62,325 miliar. Untuk yang ketiganya 61,39 miliar, keempat 61,029 miliar, kelima 60,742 miliar, dan keenam 60,772 miliar. Ketujuh 60,974 miliar, dan ke-8 61,269 miliar. Oke. Kalau kita lihat, ya, dari awal itu ada penurunan. Sampai suatu saat dia akan naik. Ya, kalau kita lihat di sini, ya pertama satu kedua turun, dua ketiga turun, empat kelima turun, tapi lima ke enam itu sudah mulai naik, enam ke tujuh naik, dan ke delapan juga naik. Makanya dibilang U-turn-nya adalah sebesar 60,742 juta ketika umur pemakaian mesin ada 5 tahun. Maka umur ekonomi sebesar ribet adalah 5 tahun. Ya. Jadi ketika walaupun 8 tahun ada nilai 20 juta, tetapi secara umur ekonomis maka itu adalah 5 tahun. Maka setelah 5 tahun itu sebaiknya dijual. Oke, demikian ya untuk replacement aset, ya, atau pergantian aset. Kita pada poin pertama ini kita akan ketemu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.